Shalom para pelayan Tuhan dan juga anggota PW Unike yang terkasih. Selamat Natal bagi kita sekalian, ya. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada saya untuk Natal ini adalah sebarkan sukacita Natal gitu ya. Dari tadi sambutan juga sudah terus digaungkan. Tetapi izinkan saya menambahkan subjudul yaitu serving from overflow atau melayani dari kelimpahan. Mari kita membuka bersama-sama satu bagian firman Tuhan, Lukas 2 ayat 20. Jika sudah menemukannya, izinkan saya nanti membacakan bagi kita sekalian. Lukas 2 ayat 20. Oke. Lukas 2 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Satu ayat gitu ya, tetapi kita merenungkannya nanti cukup panjang gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita memasuki bulan Desember, satu hal yang tidak dapat kita bendung adalah yang namanya euforia Natal, gitu ya. Yang mulai terlihat di berbagai tempat dan juga suasana sukacita yang terpancar dalam beragam bentuk. Kalau kita pergi ke pusat-pusat perbelanjaan maupun ke mal-mal gitu ya, kita akan dengan mudah menjumpai berbagai ornamen Natal ditambah dengan instrumen lagu Natal di mal-mal tersebut, betul ya? Nah, akhirnya apa? Antar pusat perbelanjaan satu mal dengan mal yang lain itu seakan bersaing untuk membuat nuansa Natal yang unik, yang memiliki daya tarik tersendiri sehingga orang berbondong-bondong datang ke tempat itu gitu ya. Hari-hari ini kalau kita scrolling media sosial, bagi kita yang menggunakan media sosial gitu ya, kita melihat begitu banyak warga Jakarta dan sekitarnya yang mengunggah foto mereka, mengunggah video mereka di berbagai spot yang begitu hype. Entahkah itu di salah satu eskalator di Pacific Place atau di halaman Central Park. Wah, itu kan kita pasti bertanya-tanya, ini di mana ya, keren banget gitu ya. Dan kita pun rasanya kayak tergugah untuk saya kayaknya juga harus ke sana supaya kita tidak ketinggalan gitu ya. Kita juga ingin mengikuti hingar-bingar Natal di tahun 2025 ini. Kita tidak ingin ketinggalan. Akan tetapi yang mau saya tanyakan kepada kita, para pelayan Tuhan di GSRI Bekasi ini adalah, apakah bagi kita para pelayan Tuhan, Natal itu masih menjadi momen yang penuh sukacita, yang menyenangkan dan selalu kita nantikan? Atau bagi pelayan Tuhan, justru momen Natal itu menjadi satu momen yang begitu stressful. Buat kita satu tahun yang panjang itu, di akhir tahun itu paling stressful. Nah, ironisnya kalau ini yang terjadi saat dunia sibuk gitu ya, memutar lagu Joy to the World, yang kita nyanyikan di gereja adalah Stress to the World. Itu menyedihkan Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena dari tahun ke tahun kita mungkin merasa bahwa kapan ya saya itu tidak masuk di dalam kepanitiaan Natal. Kapan ya di Natal itu saya tidak perlu rempong sana sini, saya tidak perlu sibuk, dan saya tidak perlu merasa kelelahan tingkat tinggi. Sampai rasa-rasanya tuh setiap Natal kayaknya ya berlalu begitu saja, hanya berlalu dengan berbagai kesibukan, berbagai beban yang kita emban, berbagai tanggung jawab yang terus dilekatkan kepada kita. Silakan dijawab dengan jujur di dalam hati kita masing-masing gitu ya. Jawaban kita itu menentukan apakah tahun ini Natal itu menjadi berkat atau Natal tahun ini justru menjadi sebuah beban yang hanya kita akan segera lewati. Kita menantikan kapan Natal ini segera selesai, kapan tanggal 25 itu selesai gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa saya menanyakan hal ini di awal perenungan kita? Mengingat tema kita adalah sebarkan sukacita Natal. Nah, bagaimana kita mau menyebarkan sukacita Natal itu kalau kita pun tidak merasakan sukacita Natal itu sendiri?
Bagaimana mungkin kita bisa menyebarkan, membagikan sukacita Natal kalau sukacita itu tidak ada di dalam diri kita? Kita pun tidak merasakan sukacita sama sekali. Karena itu di momen Natal aktivis dan PW ini izinkan saya mengajak setiap kita para pelayan Tuhan, sebelum kita melayani lebih lanjut, saya mengajak kita untuk introspeksi diri. Mari kita masing-masing merenungkan, kita menanyakan kepada diri kita masing-masing. Benarkah dari tahun ke tahun, dari Natal ke Natal yang kita terus lakukan, dari setiap kesibukan persiapan Natal dari tahun ke tahun yang begitu padat, tetap kita itu bisa merasakan, bisa dibantu saja. Apakah kita masih bisa merasakan sukacita Natal seperti yang dirasakan dan dialami oleh gembala di Padang? Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu fakta yang cukup menggelitik sekaligus menegur saya secara pribadi ketika mempersiapkan perenungan ini adalah fakta bahwa berita Natal itu datang kepada mereka yang sedang bekerja, bukan kepada mereka yang menanti dengan berpangku tangan atau tidak ngapa-ngapain. Ketika membaca ini saya tersentak dan kemudian saya terdiam gitu ya. Saya merenung sambil kemudian kembali berpikir dan mencoba ingat-ingat lagi, buka-buka lagi gitu ya. Semua tokoh ternyata yang muncul dalam kisah Natal pertama ini, sebut siapa? Yusuf, Maria, orang Majus, Simeon, Hana. Mereka ini bukan pengangguran. Mereka semua sedang bekerja, melakukan kehidupannya, menjalani kehidupannya gitu ya. Dan kemudian Tuhan menjumpai mereka dengan beragam cara dan kisah yang tidak sama. Demikian juga para gembala yang mendapat privilege atau hak istimewa sebagai penerima berita pertama kelahiran Yesus ini. Kalau kita lihat di Lukas 2 ayat 8, jelas menunjukkan bahwa ketika berita Natal ini datang kepada para gembala, mereka itu sedang bekerja menjaga kawanan domba pada waktu malam. Artinya apa? Para gembala ini pun juga sedang melakukan sesuatu. Mereka tidak sedang nganggur-nganggur, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, mengapa hal ini kemudian menggelitik dan sekaligus juga menegur saya secara pribadi? Karena di satu sisi gitu ya, sebagai pelayan Tuhan yang terus mengerjakan berbagai hal, berbagai kesibukan, yang namanya kelelahan ataupun kejenuhan di dalam pelayanan itu akhirnya menjadi sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Itu sebabnya terkadang ketika sedang sibuk-sibuknya, atau mungkin ketika kita sudah ada di rumah gitu ya, habis latihan begitu panjang sekian jam gitu ya, kita pulang dari latihan itu, ketika kita sedang baring-baring mungkin, atau baru nyampe kita duduk dan menghela nafas. Mungkin pernah satu kali atau beberapa kali di dalam hidup kita ada terbersit gitu ya, kapan ya sesekali saya itu bisa duduk tenang di ibadah Natal itu, jadi jemaat yang datang, duduk, tinggal ikutin saja dan menikmati seluruh rangkaian yang sudah disiapkan. Jujur dalam benak saya hal ini pun pernah terbersit gitu ya, ketika saya belum masuk ke sekolah teologi, saya juga melayani seperti Bapak Ibu Saudara juga di gereja. Dan itu sama, setiap tahun juga pasti ada aja, dan dekor lah, dan inilah, dan itu. Pokoknya kalau sudah mulai Desember, itu absensi ke gereja dari Senin sampai Senin full gitu ya, ada aja yang dilakukan. Nah, akhirnya membuat saya juga merasakan kapan ya saya bisa jadi jemaat dan duduk tenang. Tapi melalui fakta ini, melalui kalimat ini gitu ya, saya merasa bahwa ini relate sekali. Saya jadi tersentak dan sekaligus tergugah untuk memiliki perspektif yang berbeda, bahwa sesungguhnya dalam segala kesibukan saya dan juga apa yang kita lakukan gitu ya, Tuhan juga mau menyapa setiap kita sebagaimana Tuhan menyapa para gembala di Natal yang pertama itu. Dalam segala kesibukan, di dalam segala kepadatan, di dalam segala kebisingan dan apapun yang sedang kita siapkan untuk Natal ini, mari para pelayan Tuhan yang ada di GSRI Bekasi khususnya ya, kita berhenti sejenak untuk mengisi tangki kita secara pribadi, mengisi jiwa kita. Mari kita belajar lagi dari para gembala yang tidak kalah sibuknya dengan kita, sehingga kita
ketika kita melayani di Natal tahun ini, baik itu di Natal sekolah minggu besok hari Minggu gitu ya, di vessel community ataupun di Natal umum, itu kita bisa dengan yakin mengajak jemaat GSRI Bekasi secara keseluruhan untuk menyebarkan sukacita Natal. Karena apa? Karena kita sudah lebih dulu merasakan sukacita Natal itu. Siap untuk merasakan sukacita Natal yang akan kita sebarkan? Nah, mari kita bedah lebih dalam gitu ya. Profil dari gembala yang di zaman itu kerjanya 24 jam nonstop gitu ya. Mereka harus terus menjaga kawanan ternak gembalaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah memegang firman Tuhan ini secara full dalam bentuk buku, dalam Alkitab, sosok gembala itu merupakan sosok yang digambarkan dengan begitu baik. Bagi kita gembala itu sesuatu yang positif gitu ya. Bahkan salah satu mazmur yang kita juga pasti hafal, Mazmur 23, menyebutkan bahwa Tuhan sendiri itu adalah gembala kita. Tapi kalau kita coba lihat situasi di abad pertama, maka kita akan menemukan bahwa kehidupan keseharian gembala kehidupan keseharian gembala di Palestina di abad pertama itu identik dengan hal-hal yang negatif. Sebuah kehidupan kelas bawah, kehidupan seorang pekerja kasar yang menghabiskan waktunya di padang terbuka, terpapar terik matahari di siang hari gitu ya, dan dingin yang begitu menusuk. Mereka ini harus secara full time benar-benar menjaga kawanan ternak atau domba mereka itu sebagaimana yang tercatat di Lukas pasal 2 ayat 8. Nah, tidak hanya itu saja, para gembala ini juga harus siap sedia menghadapi predator seperti serigala, binatang buas, dan bahkan pencuri yang mungkin datang juga mengendap-endap untuk mencuri ternak mereka. Nah, seperti pada umumnya gitu ya, pekerja kasar yang kita tahu di zaman ini seperti buruh, tukang bangunan, dan sejenisnya gitu ya. Yang diutamakan apa sih kalau pekerja kasar? Kekuatan dan ketahanan fisik mereka, bukan? Nah, demikian juga para gembala di zaman abad pertama ini. Pekerjaan sebagai gembala jelas bukan suatu pekerjaan yang santai. Dari waktu ke waktu para gembala harus terus berpindah mencari padang rumput yang hijau bagi kawanan ternaknya. Dengan pekerjaan yang benar-benar menuntut keseluruhan hidup mereka, maka bisa dikatakan bahwa para gembala pada akhirnya dia ini adalah orang-orang yang terputus dari interaksi sosial. Yang umumnya mereka hidup di desa, di kota pada zaman itu gitu ya. Nah, ingat pada zaman itu kita nggak ada smartphone, nggak ada WA gitu ya. Saya sudah sampai nih padang yang baru, kan nggak seperti itu gitu ya. Jadi kalau berpindah-pindah terus, kapan bisa berkomunikasi dengan besti-bestinya, dengan keluarganya? Jelas itu akan jadi hal yang susah dan mereka menjadi orang yang terisolasi. Nah, selain itu secara sosial para gembala ini tergolong sebagai kaum yang najis dan terpinggirkan. Kalau kita coba melihat literatur pada zaman-zaman dulu gitu ya, di rabi-rabi Yahudi seperti literatur Misnah misalnya, maka kita bisa melihat bahwa profesi gembala ini sering dipandang rendah. Kenapa sering dipandang rendah? Paling tidak ada karena dua hal ini. Yang pertama, karena mereka adalah kelompok orang yang tidak mampu menjalankan Taurat. Nah, kita tahu bahwa di zaman itu menjalankan Taurat itu suatu hal yang wajib hukumnya. Gitu ya, kalau enggak melakukan pasti akan ada judgement-nya. Nah, sedangkan para gembala, ketidakmampuan mereka untuk menjalankan Taurat itu dikarenakan tuntutan pekerjaan mereka yang memang 24 jam nonstop gitu ya. Para gembala ini harus terus-menerus bersentuhan dengan kotoran hewan, darah kelahiran hewannya kalau lagi melahirkan, dan bahkan ketika hewannya mati, bangkainya itu juga dia harus pegang gitu ya. Nah, itu kan hal yang najis di zaman itu. Itu sebabnya para gembala tidak mungkin bisa menaati aturan-aturan yang namanya pembersihan ritual, tahir, najis, bahkan hukum sabat pun mereka tidak bisa lakukan secara ketat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi gitu ya. Dan yang kedua, mereka dipandang rendah karena memang ada labeling yang dilekatkan kepada mereka bahwa para gembala ini adalah orang-orang yang berdosa gitu ya. Labeling ini negatif, benar-benar negatif karena dilekatkan dan dipukul secara rata. Hanya karena memang ada mereka para gembala itu yang ketika mereka menggembalakan,
Namanya mereka butuh cari padang rumput yang hijau bagi ternaknya. Demi supaya ternaknya ini bisa makan, akhirnya dia nyerobot ladangnya orang lah. Bahkan ketika dia disuruh menggembalakan 100, ada juga mereka yang hanya mengembalikan 98 dan kemudian ngaku ke tuannya, tuan yang 2 itu meninggal dimakan binatang buas. Padahal realitanya tidak demikian. Nah, karena beberapa hal yang dilakukan oleh beberapa gembala ini, akhirnya itu jadi dilabelin semua kepada para gembala dan mereka digolongkan sebagai orang berdosa dan kemudian dikucilkan secara sosial. Mereka digolongkan di dalam golongan the outcast atau orang kaum terbuang atau yang tersisihkan. Nah, itu sebabnya dalam beberapa tradisi Yahudi gitu ya, pada waktu itu yang namanya gembala itu kalau sampai ada sebuah persidangan, mereka itu walaupun mereka tahu, mereka saksi mata, mereka mau memberikan kesaksian gitu ya, mau memberikan bukti bahwa mereka melihat dan lain sebagainya, itu dipandang tidak sah. Karena apa? Mereka ini siapa? Suara mereka tidak didengar gitu ya. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran dari keseharian gembala dan juga kehidupan dalam lingkup sosial mereka pada zaman itu. Mereka dicap sebagai pendosa, mereka dianggap tidak layak. Nah, inilah sebenarnya juga yang menjadi potret dari diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dulu kita ini orang berdosa, kita tidak layak. Tetapi anugerah Tuhan yang besar itu datang menjumpai kita dan melayakkan kita. Masalahnya, seringkali setelah kita begitu lama melayani, kita lupa akan asal kita. Bahwa kita ini adalah gembala yang hina, yang diberikan anugerah. Sehingga tanpa sadar setelah kita sekian lama melayani, tanpa sadar kita berubah posisinya. Dari gembala yang rendah hati menjadi seperti ahli Taurat yang begitu arogan. Kita yang mengaku sebagai pelayan Tuhan, yang terlibat dalam berbagai macam tanggung jawab pelayanan di gereja. Entah kita sebagai liturgos, kita sebagai singer, pemain musik, pemain band, sound system, multimedia, dan lain-lain. Bahkan mungkin kita adalah pemangku-pemangku jabatan di gereja. Entahkah kita pengurus bagian, kita pengurus wilayah, kita yang adalah majelis, penatua, bahkan kami hamba Tuhan sekalipun. Kadang justru menjadi orang yang terlalu mudah untuk menjatuhkan vonis, menjatuhkan judge kepada orang lain seperti yang dilakukan ahli Taurat pada zaman itu. Menggolongkan para gembala sebagai kelompok yang rendahan, kelompok yang tersisihkan ya. Jangan-jangan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terlalu mudah untuk memvonis, si ini gak mungkin bisa, si itu mah bisa apa. Kita akhirnya cenderung memukul rata dengan menganggap semua orang tidak sehebat saya, para pelayan Tuhan. Atau simpelnya, hati-hati. Jangan-jangan kita para pelayan hari ini justru sudah kebablasan dan jatuh pada arogansi di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari bahwa yang namanya arogansi itu tidak dia berteriak-teriak dan berkuar-kuar. Ini loh saya pandang saya, tidak akan ada orang yang berani ngomong dengan to the point seperti itu. Tetapi yang namanya arogansi di dalam pelayanan itu muncul dengan sangat halus. Dan ini sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Misalnya, next, mudah tersinggung. Kok pelayanan saya nggak dipuji sih? Kok nama saya tidak disebut? Kok saya nggak diberitahu kalau ada ini dan itu? Atau kita mungkin menjadi si paling tahu. Dia tahu apa? Saya ini kan sudah 20 lebih tahun di sini. Saya yang paling tahu. Semua tata laksana gereja saya tahu. Saya menguasai. Siapa orang itu? Nggak tahu apa-apa. Atau mungkin kita merasa si paling tahu dan kita menjadi orang yang menutup telinga kita, menutup hati kita, menutup mata kita ketika ada orang yang memberikan masukan. Atau mungkin kita merasa bahwa saya ini orang yang tidak tergantikan. Kalau nggak ada Natal, nggak ada saya, Natal ini bubar. Benar, mungkin secara teknis mereka tidak bisa. Tetapi satu hal yang kita tidak boleh lupa bahwa ini Bapak Ibu, gereja itu milik Tuhan. Tanpa kita, Tuhan bisa pakai siapapun. Pakai batu, pakai apa, bisa.
Jadi kita tidak boleh merasa sombong. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Bapak Ibu Saudara, ini hanya sebagian kecil contoh arogansi di dalam pelayanan yang mungkin munculnya tidak terlihat secara langsung oleh kasat mata kita secara jasmani. Tetapi yang namanya mata rohani yang peka akan tuntunan Roh Kudus semestinya bisa merasakan akan hal ini. Dan andai kata ada rekan yang merasa bahwa ada arogansi di dalam diri kita, dan kemudian rekan ini datang dan mencoba untuk mengingatkan kita, ya mari kita coba untuk diam dan merenung dulu. Jangan kita buru-buru menimpali, karena biasanya ketika kita lagi diajak ngomong, kita diajak diskusi, dan kemudian kita buru-buru untuk menimpali dan menjawab, sesungguhnya itu kita sedang berdalih. Dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa membawa diri kita pada perenungan untuk memeriksa diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali sikap-sikap ini muncul bukan karena kita jahat. Tapi kalau mau jujur, sesungguhnya ketika ini muncul, mungkin ini adalah topeng dari kelelahan rohani kita. Karena tangki kita kosong. Kita menuntut penghargaan dari manusia. Kita melayani bukan lagi karena kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, tapi justru ingin berkata kepada dunia, lihat ini loh aku yang ingin dihargai. Kita ingin dihargai karena kita sudah bekerja keras. Ini sungguh menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Jika kita para pelayan Tuhan tidak ada bedanya dengan para ahli Taurat yang selalu begitu hebat gitu ya, berkata-kata dengan indah, berkata-kata dengan suci, mengeluarkan serentetan peraturan-peraturan yang harus dilakukan, menggembar-gemborkan untuk melakukan ini dan itu. Namun perilaku kita sendiri justru menyimpang dari kebenaran firman Tuhan maupun aturan yang ada. Nah hari ini di momen Natal aktivis dan PW, mari kita coba ambil cermin kita masing-masing. Mari kita lihat diri kita masing-masing di cermin itu. Mari kita mohon supaya Roh Kudus itu menolong kita untuk stop, untuk kita berhenti sejenak dari berbagai jawaban-jawaban jitu yang coba kita susun untuk kita berdalih, untuk kita mengomentari pelayanan orang lain. Mari kita mohon supaya Roh Kudus menolong kita untuk berhenti merasa si paling hebat, si paling berjasa, si paling elit, dan merasa berhak untuk menghakimi orang lain di dalam kekuasaan keagamaan yang kita miliki. Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan berharap tidak ada di antara para pelayan Tuhan di GSRI Bekasi ini yang seperti ini. Tetapi kalaupun sampai ada yang merasa tidak nyaman dengan apa yang barusan saya paparkan, gitu ya, mungkin itulah sapaan Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Ya mari kita dengan rendah hati, kita mohon supaya Roh Kudus itu menuntun kita pada pertobatan. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang mau saya katakan lewat penjelasan yang panjang lebar tentang para gembala yang dilihat dengan dari kacamata kita para pelayan Tuhan di zaman ini adalah, sebelum kita melayani di rangkaian Natal 2025 ini, sebelum kita menyebarkan berita Natal itu, mari kita ingat kembali bahwa kita yang adalah para pelayan ini sama hinanya dengan para gembala di abad pertama. Yang kemudian karena anugerah Tuhan sajalah kita kemudian dilayakkan, kita diberikan privilege untuk berbagian di dalam pelayanan Tuhan. Sebagaimana para gembala karena anugerah Tuhan juga diberikan privilege untuk menjadi penerima pertama dari kabar kelahiran Kristus ini. Siapakah kita hari ini yang mengaku sebagai pelayan Tuhan? Kita adalah para pelayan yang hina, yang tidak layak. Tetapi kemudian oleh anugerah Tuhan kita dilayakkan untuk melayani. Mari kita baca bersama-sama kalimat ini. Siapa kita? Kita adalah para pelayan yang hina, yang tidak layak. Tetapi oleh anugerah kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Jubah pelayanan kita bukan tanda bahwa kita memiliki kasta yang tinggi. Jubah pelayanan kita ketika kita melayani
ingat bahwa itu adalah tanda anugerah yang dilimpahkan Tuhan bagi setiap kita. Lantas pertanyaannya adalah, sukacita Natal yang harus terus kita hidupi, kita rasakan itu apa? Apa sukacita Natal itu? Sukacita Natal yang harus terus kita rasakan, terus kita hidupi adalah bahwa Kristus telah datang. Firman Allah telah digenapi dan keselamatan telah diberikan secara cuma-cuma melalui anugerah bagi setiap kita yang sesungguhnya tidak layak ini. Inilah berita sukacita Natal yang harus terus kita hidupi. Sehingga di dalam anugerah Tuhan, setiap kita yang hari ini berbagian di dalam melayani Tuhan, inilah yang akhirnya menjadi sumber sukacita kita. Sumber sukacita di dalam Natal, di dalam hati kita. Dari tahun ke tahun yang harusnya terus berdengung, berkumandang. Jangan biarkan jantung dari Natal ini justru tertutup atau terkubur atau bahkan tergeser dengan berbagai hingar-bingar Natal, berbagai kesibukan dunia, berbagai kesibukan yang kita lakukan, dan juga tersingkir karena kita merasa lelah di dalam pelayanan yang sedang kita jalani, dalam persiapan-persiapan yang kita lakukan, apalagi tersingkir karena arogansi pelayanan yang ada di dalam diri kita. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenung, memikirkan kembali di Natal tahun ini, masih adakah sukacita Natal itu untuk kita rasakan? Masihkah kita dapati jantung dari Natal itu berdetak dalam hidup kita? Apakah berita kelahiran Kristus yang datang menjadi manusia, menggenapi semua nubuatan sejak zaman para nabi itu, masih menggetarkan hati kita, para pelayan Tuhan? Next. Masih adakah rasa tidak layak yang kita rasakan karena menyadari betul bahwa kita ini adalah manusia-manusia hina yang kalau bukan karena anugerah kita tidak dapat berbuat apa-apa? Masih adakah di dalam diri kita yang namanya kerinduan yang mendalam untuk kita datang menyembah Kristus, Allah yang menjadi manusia itu? Adakah hati kita ini berlimpah dengan syukur karena sampai saat ini Tuhan masih mempercayakan pelayanan demi pelayanan di dalam hidup kita? Apakah pelayanan kita merupakan pelayanan yang lahir dari luapan relasi yang intim dengan Tuhan, dengan Kristus yang lahir bagi kita, dan itu kita hidupi hari demi hari? Bapak Ibu Saudara, berita sukacita Natal, berita kelahiran Kristus yang mengubahkan dunia itu sekali lagi telah diberitakan, telah kita dengar, dan berharap berita ini sekali lagi menyentuh hati kita para pelayan Tuhan, sehingga hati kita hari ini kembali meluap dengan sukacita Natal. Hati kita kembali bergetar dan dihangatkan oleh berita sukacita Natal ini. Dengan demikian sekarang kita bisa katakan kita siap untuk menyebarkan berita sukacita Natal itu, sebagaimana yang juga dilakukan oleh para gembala di Natal pertama. Sebagaimana para gembala kembali kepada pekerjaan mereka sebagai gembala. Mereka setelah bertemu dengan bayi Yesus itu tidak kemudian kembali dan menjadi orang hebat atau menjadi pemimpin atau menjadi food blogger atau apa, enggak. Mereka kembali juga sebagai tetap menjadi seorang gembala. Tetapi hati mereka, sikap hati mereka itu berbeda. Demikian juga kita para pelayan Tuhan di GSRI Bekasi. Kita siap untuk melayani karena tangki sukacita kita dalam diri kita itu sudah kembali terisi. Biarlah penyebaran sukacita Natal itu menjadi lebih powerful, menjadi berdampak serta dapat dirasakan secara langsung oleh orang sekitar kita. Karena kita menyebarkan sukacita itu bukan sekedar lewat mulut kita, bukan sekedar lewat ucapan-ucapan kita yang begitu indah, begitu luar biasa, begitu terlihat cantik sekali gitu ya. Tetapi biarlah mereka diubahkan, karena yang kita lakukan itu adalah luapan dari hidup yang sudah disentuh dan diubahkan oleh anugerah, sehingga lahirlah serving from overflow. Dan itu pasti akan menjadi berkat yang luar biasa, karena yang disebarkan memang apa yang dihidupi, bukan sekedar teoritis atau hukum atau sekedar
Ya supaya terlihat manis dan suci lah. Tidak seperti itu. Nah kalau setiap kita, para pelayan Tuhan, sudah berjumpa secara pribadi dengan Kristus, kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan kita terus menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar, maka tangki kasih kita akan penuh. Dan ketika kita kembali ke bagian-bagian pelayanan kita masing-masing, kembali ke kehidupan keseharian kita, kembali pada persiapan pelayanan Natal kita, maka kita akan melayani dengan sukacita, dan itu dapat dirasakan oleh orang sekitar kita. Bayangkan sebuah cangkir yang tergoncang, itu ya, apa yang kira-kira akan tumpah, yang keluar? Jelas yang akan ada di dalamnya, bukan? Gak mungkin gelas yang terisinya kopi kemudian ketika diguncang keluarnya teh, ya kan? Gak mungkin. Nah demikian juga jika di dalam diri kita, di dalam hati kita isinya stres, isinya arogansi, maka guncangan pelayanan Natal itu ketika muncul, maka yang keluar apa? Ya amarah, kejengkelan, kemarahan, yang membabi buta dan lain sebagainya. Tetapi jika yang ada di dalam hati kita itu adalah sukacita Injil yang terus kita hidupi hari demi hari, maka guncangan sekeras apapun itu akan tetap menumpahkan yang namanya sukacita. Next. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, para pelayan Tuhan, sebelum kita melanjutkan pelayanan kita, khususnya di Natal sekolah minggu besok atau di Natal Vessel Community nanti tanggal 20 gitu ya, ataupun di Natal tanggal 25 nanti, mari kita gunakan kesempatan di Natal Aktivis dan PW ini untuk recharge kita dulu, para pelayan Tuhan. Kalau kita para pelayannya kelelahan dan tidak menikmati pelayanan kita yang sedang kita jalankan, segala latihan dan juga segala kesibukan, bagaimana kita bisa menyebarkan sukacita Natal itu? Bagaimana kita bisa mengatakan kepada orang yang ada di sekitar kita bahwa Natal itu penuh dengan sukacita loh, padahal kita sendiri tidak punya sukacita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak Bapak Ibu sekalian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan Natal ini berlalu dengan berbagai kesibukan dan kelelahan. Tapi mari kita jadikan momen Natal ini menjadi momen kepulangan kita, para pelayan Tuhan, ke jantung daripada Natal itu sendiri.